بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, asatidzah yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini, di tempat yang paling mulia, di waktu yang barakah, mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qala ta'ala kam labithtum fil ardi 'adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adina qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, masih di dalam bab tentang zikrul maut wa qasril amal, anjuran daripada banyak mengingat kematian, artinya bahwa kita akan dan pasti didatangi oleh mati. Kemudian juga anjuran untuk mensedikitkan, mengurangi daripada angan-angan dalam hidup kita. Jadi hidup jangan cuma berangan-angan, tetapi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, jangan cuma bengong, cuma pengen, jangan cuma kalau seandainya. Ntar gua kalau udah ada duit baru sedekah, ntar kalau sehat baru ngaji, ntar kalau begini-begini. Nah, itu yang dikatakan berpanjang angan-angan yang dilarang. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika menegur kepada orang-orang kafir, mereka yang senantiasa menggoda, mereka yang senantiasa melecehkan orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi saat itu. Maka yang terakhir kemarin, innahum humul faizun. Qala, selanjutnya kata Allah, qala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah bertanya, Allah berkata kepada orang-orang kafir ini, awil malakul ma'mur bisu'alihim. Qala di sini dhamirnya bisa kembali yang pertama kepada Allah. Qala ay qala Allah Ta'ala lil kuffar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang kafir ini. Atau qala juga bisa diartikan berkatalah malaikat yang diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang kafir ini. Qalu kam labithtum, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada mereka, kam labithtum fil ardi adada sinina. Berapa lama kalian tinggal menetap di bumi dari tahun-tahun yang kalian lalui? Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian ada di muka bumi ini? Baik hidup di dunia atau juga dimasukkan di dalam tafsir ayat ini fil ardi ay fil qabri. Berapa lama kalian hidup di dunia? Ada batasnya di dunia, ya, 30, 40 dan seterusnya, 50, 70, ada batasnya. Di bumi bagian mana lagi? Di bawah bumi, di kubur. Hitung juga kata tafsir di sini. Berapa lama kalian hidup? Puluhan tahun? Masih ada batasnya juga. Kam labithtum fil ardi adada sinina. Wa su'aluhu lahum tawqifun wa huwa ta'ala ya'lam adada ma labithu. Di dalam syarah dijelaskan di sini kalimatnya bertanya, bukan Allah bertanya dengan sebenar-benarnya, karena Allah Maha mengetahui, ya. Pasti Allah mengetahui berapa lama makhluknya ini tinggal, karena Allah yang menciptakannya. Au li farti haulil adab nasau dzalik. Allah menguji, ya. Yang kedua alasannya kenapa Allah bertanya kepada mereka, ntar mereka jawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kata orang kafir ini di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan setelah kiamat. Mereka menjawab, kami tinggal menetap di bumi sehari atau setengah hari, gitu katanya. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami tinggal di dunia, di bumi satu hari atau setengah hari kali, gitu bahasanya. Mereka tidak bisa menjawab dengan sebenar-benarnya berapa jumlah tahun mereka hidup. Itulah tujuan Allah mau menghinakan mereka, ditanya. Saking apanya? Li farti haulil azab nasau dzalik. Karena keadaan saat itu pada hari kiamat, azab itu begitu luar biasa. Orang yang disiksa dari orang-orang kafir, siksaannya, keadaannya sangat menakutkan, mengerikan, dan sangat luar biasa dari azabnya Allah. Sehingga mereka nggak bisa ingat, katanya. Nasau dzalik, mereka nggak bisa ingat berapa lama mereka hidup. Saking takut, saking sibuknya, saking terlalu beban beratnya pada hari itu, karena amalnya nggak ada, apalagi imannya kagak ada, orang kafir. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ya. Kata mereka, orang kafir, waktu ditanya sama Allah, mereka menjawab, kami tinggal di dunia ini satu hari atau setengah hari.
Fas'alil adil. Akhirnya mereka menjawab juga, menyerahkan, karena nggak tahu berapa lama pastinya hidup waktu di dunia yang mereka gunakan untuk kufur kepada Allah. Itu maksudnya. Kenapa ditanya sama Allah? Tujuannya Allah mau kasih tahu berapa lama mereka hidup dalam kekufuran. Ya. Nih, wal gharad tawqifuhum ala anna a'marahum al-qasirah addahum al-kufra fiha ila 'adzabin tawil. Tujuan Allah bertanya, ya, mau ngingetin dia itu orang kafir bahwa umur mereka yang pendek, ya, umur manusia, apalagi umat ya yang hidup di dunia, apalagi umat akhir zaman, umur mereka yang pendek, mereka addahum, mereka kerahkan, ya, mereka jadikan umur yang pendek itu untuk kufur kepada Allah. Nah, itulah ila adzabin tawil, yang mana dengan sebab itu mereka akan mendapatkan azab yang terus menerus, yang selama-lamanya, adzabun tawil. Ya, di sini waqila ma'nahu as-su'al an muddati lubzihim fit turab amwatan. Ditanya di sini, tadi berapa lama kalian hidup di bumi? Yang dimaksud selain waktu hidupnya, dan juga an muddati lubzihim fit turabi amwatan. Ditanya berapa lama kalian menanti di alam barzah, di kubur itu. Fas'alil adil. Orang kafir akhirnya jawab di akhirnya. Nih, mereka orang-orang kafir, fas'alil adil, maka bertanyalah kepada al-adil. Siapa al-adil? Para malaikat yang menghitung, yang tahu hitungannya berapa lama hidup di dunia kami, katanya. Al-adil ayil malaikah, awal adil al malaikatul hafadhah, malaikat-malaikat yang menjaga, yang mencatat. Al-muhsin a'mal al-khalqi, yang menghitung amalan-amalan makhluk. Siapa itu al-adil? Yang dimaksud al-adil ada ayil malaikatul hafadhah, malaikatnya yang tahu. Dibalikin ke malaikat, malaikat jawab, qala illa bithum illa qalila. Kata malaikat, kalian gak hidup di bumi kecuali cuman sebentar. Udah tahu cuman sebentar, main-main, begitu maksudnya. Nggak lama di dunia itu, cuman sebentar. Ya illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kalian hidup, tidaklah kalian hidup di bumi kecuali cuma sedikit, sebentar. Kalau seandainya kalian mengetahuinya, artinya kalau kalian tahu bahwa hidup di dunia kita ini cuma sekali-kalinya, sebentar, sekali-kalinya sebentar, sementara. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabilin. Hiduplah kau di dunia seakan-akan, bayangin kita lagi ngapain di dunia ini, sebagai apa kita? Ka'annaka gharib, sebagai orang asing. Orang asing itu orang yang ada di satu tempat yang bukan aslinya dia. Nih kita di dunia, Pak, orang asing. Gharib, ada di satu tempat yang bukan tempat kita. Jadi apa? Kalau ada gharib, orang yang asing datang di satu tempat, maka dia harus mengikuti peraturan yang ada di kampung tuh. Dia mau selagu-lagunya kayak orang Betawi begitu misalnya, habis nggak disuka sama orang, maka ikutin, pindah satu tempat, ikutin gimana cara hidup di sini dari yang baik-baiknya. Oleh yang maksiatnya jangan ikutin. Oh, di sini tukang main catur, ya jangan ikutin. Di sini tukang mancing, ya jangan ikutin. Dari yang baik-baiknya, selama itu tidak berlawanan dengan syariat. Jadi kata malaikat, kalian hidup di dunia itu sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, apabila atau seandainya kalian itu mengetahuinya, itu cuma sebentar doang. Yang paling lama itu di darul akhirah, kampung akhirat. Di akhirat itu yang lama, selama-lamanya.
Maka hidup di dunia sebentar ini manfaatkan untuk mencari bekal, melakukan kebaikan-kebaikan, beramal dan segala macam dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay ma labithtum fiha illa zamanan qalilan ala fardi annakum ta'lamuna budda lubthikum. Terus selanjutnya apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini kan semua diajak ngomong nih orang kafir pada hari kiamat, yaumul ba'ats, setelah dibangkitkan. Maka kata Allah, afa hasibtum, apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira sesungguhnya kami telah menciptakan kalian abathan, cuma main-main, abathan aw la'aban, supaya main-main gak ada gunanya. Apakah kalian menyangka, kata Allah nih, kami ciptakan kalian buat main-main, gak ada hukum setelahnya di akhirat. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian menyangka, mengira bahwa kami telah menciptakan kalian hanya untuk main-main? Ustaz, mesti ukur nih kayaknya. Jadi telat. Alhamdulillah selamat ya, insyaallah. Orang kafir ditegur jadi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Dan juga apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, menyangka nggak bakal dibangkitin, dihadapkan ke hadapan Allah. Nggak menyangka, ya, mereka menyangka bahwasanya hidup ini cuma main-main doang. Itu dia orang kafir begitu. Ya, makanya mereka tetap dalam kekufurannya. Tapi kalau dia tahu ini hidup ada tanggung jawabnya, oh, maka dia berusaha mencari kebenaran. Ketika berusaha itulah Allah berikan hidayah. Jadi orang dapat hidayah bukannya simsalabim abrakadabra. Cari di tempatnya, pelajarin. Oh, ini ada orang ini, salah contoh orang kafir nggak, oh, muslim nih kayaknya gimana nih? Nih kata orang kafir, agama saya seperti ini. Lihat orang Islam gimana sih? Nah, dia mau cari tahu tuh kebenarannya, keistimewaannya. Nah, maka ada langkah-langkah itulah ntar yang Allah unjukin dia, Allah beri hidayah. Di antaranya ya dekat ataupun mendengarkan nasihat-nasihat dari kebaikan. Nah, begitu juga kita yang udah masuk Islam sebagai seorang muslim mukmin, menjaga Islam kita, menjaga iman kita ya dengan senantiasa mendengarkan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Di mana itu? Di tempat-tempat pengajian, majelis-majelis ilmu. Ini dalam rangka kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Maka di akhirnya pada hari kiamat nanti orang kafir di bahasanya dinasihatin dan diomelin dah. Ya. Kalian menyangka aku telah ciptakan cuman main-main. Nih, kalian rasain sekarang. Bangun sekarang. Mana amalnya? Oh, nggak ada. Langsung aja dah kata Allah kepada malaikat, ya malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, bawa nih dia, jorogin aja dah. Jorogin, tendangin situ katanya. Ya, itu namanya Zabaniyah. Zaban itu artinya jorogin. Maka disebut malaikat Zabaniyah. Zaban artinya dorong. Dia tugasnya memang anak buahnya daripada malaikat Malik. Tugasnya jorogin orang ke dalam neraka. Jadi orang masuk neraka ya udah ada yang diseret, udah tendang-tendangin, dijorogin, itu nggak ada orang masuk neraka dikolok-kolokin, lagi disambut kayak marawis, agak ada. Ya, enak banget loh, kolokan katanya, tendang, jorogin malaikat, jorogin. Ya, kan sebagai bentuk azab, siksaan, hinaan. Kenapa? Dulu waktu di dunia berbuat semaunya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Hadid. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, nah ini teguran kepada orang-orang beriman supaya menjaga imannya, supaya mengingat Allah, supaya dekat dengan Al-Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir disebutin ataballahu bihadhil ayah. Allah menegur, memperingatkan kepada orang-orang beriman supaya jangan lengah hatinya. Maka kata Allah, alam ya'ni lil ladzin, emang belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan untuk apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal haq, dari kebenaran-kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wala yakunu, jadi di dalam tafsir disebutin karena saat itu, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini di sini ada di syarahnya, utibal mu'minun bihadhil ayat ba'da 13 sinin min nuzul Quran. Setelah 13 tahun turunnya Al-Quran, orang-orang beriman ini tidak beramal, artinya jauh, tidak mengamalkan Al-Quran secara maksimal. Ya, dari zikirnya, mengingat Allah, membuka Al-Quran, ya. Maka turun ayat ini. Sampai kapan maknanya kata Allah? Mereka orang-orang beriman mau khusyuk lagi kepada mengingat Allah. Wala yakunu kalladzin, dibandingin sama Allah. Allah membandingkan mereka saat itu orang-orang beriman dengan orang-orang dulu yang hatinya keras. Turun ada nabi, diutus, ada kitabnya, lalu nggak diamalin, maka hatinya bisa keras katanya. Wala yakunu kalladzin, janganlah kalian, ya, janganlah mereka orang-orang beriman seperti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka dari umat-umat terdahulu. Min qablu dari sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, maka lama tuh masa mereka. Nah, nabi-nabi dulu kan hidupnya panjangan lagi umurnya, ratusan tahun sampai ribuan tahun. Tapi nggak diamalin tuh kitabnya, firman Allah yang dalam Zabur, Taurat ataupun Injil, mereka nggak amalin. Hidup lama bersama Nabi, ada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, tapi mereka nggak amalin, nggak ingat, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau mengingat Allah, dan segala macam dari bentuk kebaikan dan ketaatan. Fadala alaihimul amad, maka panjang masa bagi mereka. Faqasat qulubuhum, karena nggak dekat dengan Al-Quran, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, lupa, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Faqasat qulubuhum, maka bisa keras hati mereka. Tuh contohnya kayak begitu katanya. Nah, ini mengingatkan kita akan Al-Quran, kembali kepada Allah, kembali kepada kalam Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya. Karena dengan berzikir kemudian juga membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu disebutnya bahkan nama lainnya Az-Zikrah. Al-Quran punya nama lain Az-Zikrah, yang mengingatkan, pengingat, semuanya yang di dalam Al-Quran pengingat buat kita. Nah, dengan mengingat, membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka diantaranya kita akan banyak diingatkan tentang kematian sesuai judul dan pasalnya, dan juga diingatkan kita akan angan-angan yang sia-sia kalau dia nggak beramal. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka dari orang-orang dulu utul kitab sampai minal yahud wan nasara, banyak di antara mereka yang fasik. Apa fasik? Ayil kharijun aniddin,
ayil kharijun an ta'atillah. Orang fasik itu yang keluar dari taat kepada Allah. Enggak taat itu namanya fasik. Maksiat namanya fasik disebutnya. Orang yang melakukan maksiat fasik. Banyak maksiatnya ya orang yang sangat fasik itu al-fusaq ya. Nah, naudzubillah. Jadi fasik itu orang yang keluar jalur dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fil bab katsirah ma'lumah. Nah, adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan zikrul maut, mengingat kematian di dalam babnya itu banyak sekali, dan maklum kita semua sudah mengetahui ayat-ayat yang menyebutkan tentang kematian banyak ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Banyak tuh katanya, katsiratun ma'lumah ya, namanya ini kitab ringkas, kitab sedang, nggak banyak-banyak ya. Jadi kalau disebutin maknanya kata Imam Nawawi banyak ya, kalau disebutin semua banyak banget.